Kenapa yang namanya foto-foto konyol bisa terbeli di Shutterstock ya? Ini akan jadi sebuah diskusi yang menarik hari ini, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari video hari ini. Temanya adalah foto-foto konyol yang terdownload. Saya juga bahkan nggak tahu siapa yang beli dan digunakan untuk apa. Ya karena keterbatasan otak saya juga gitu. Saya sih yang penting dapat royaltinya lah, yang penting duitnya masuk. Oke, alhamdulillah selesai. Jadi habis ini kita akan bicara tentang itu. Stay tune guys, subscribe dulu, nyalain loncengnya, kita akan ngobrol habis ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sekali sudah subscribe, dukung channel ini sehingga saya jadi semangat terus berbagi cerita tentang susah dan susahnya menjualkan foto di Shutterstock. Jadi hari ini saya kemarin kan sempat share ya, foto-foto konyol tuh kalau misalnya teman-teman tiba-tiba direndahkan oleh orang-orang, dan kenapa katanya motret, fotografer atau hobi motret kok yang difoto-fotonya konyol-konyol, itu misalnya adalah orang nggak bermutu misalnya gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang bilang begitu, itu didiemin aja, karena sebenarnya dia itu tidak tahu apa yang sedang teman-teman kerjakan. Yang penting, kalau menurut saya ya, yang namanya foto konyol itu earningnya rutin daripada foto-foto yang serius. Mungkin itu memang rezeki saya, mungkin dapatnya dari foto-foto konyol gitu ya. Ya nggak apa-apa, saya syukuri aja. Yang penting dapat duit lah intinya gitu. Namanya juga buat keluarga ya. Kemarin ngomong-ngomong barusan terdownload lagi foto gelas air mineral plastik yang saya foto di kereta Joglo Semarkerto. Jadi saya dari stasiun Tawang Semarang, saya mau ke Jogja, habis ada meeting urusan urusan pemotretan lah. Itu laku 10 sen guys. Yang kedua kalau nggak salah. Terus nggak selang beberapa hari sebelumnya itu jempol kaki saya laku lagi gitu. Nah, saya jadi mikir ini kenapa rezekinya dari foto-foto konyol gitu. Kalau Mas Herwin Bahar tuh, sahabat saya yang orang Makassar itu, dia kan fotonya tentang kepolisian, tentang kriminal. Artinya memang sih kalau kita nyari foto tentang police officer atau Indonesian police officer, foto-fotonya kayaknya Mas Herwin Bahar semua gitu. Cuman ada juga saya khususnya gitu, itu dapat duitnya dari foto-foto yang konyol-konyol, walaupun memang ada foto-foto yang lain. Cuman kan foto-foto konyol guys, siapa sih yang mau respect gitu kecuali perusahaan. Saya juga sendiri bahkan nggak ngerti itu foto itu dibeli untuk apa, tujuannya apa, baik buruknya saya juga nggak ngerti gitu. Cuman ya namanya juga kita orang biasa ya yang penting dia download, dia bayar, selesai gitu. Nah, teman-teman bisa mulai, intinya nggak usah banyak mikir lah, karena Shutterstock itu kalau kebanyakan dipikir nanti jadinya deskripsinya kacau, fotonya nggak laku-laku. Kalau mikirin teknis nih, terlalu mikirin teknis, segitiga exposure, kemudian diafragma, speed, dan lain-lain sebagainya, anggap aja apa yang saya sharing itu semua omong kosong sih, karena ya namanya juga teori fotografi ya. Teori fotografi ada segitiga exposure, ada ISO, ada segala macam. Dimana ketika secara teori fotografi, saya motret landscape nih, itu kan harusnya diafragmanya kecil, saya pakai mungkin 11, 16 segala macam. Cuman kalau masuk ke Shutterstock itu jadinya noise artifacts, karena saking tajamnya sehingga robot artificial intelligence itu menganggap bahwa foto itu malah terlalu tajam sehingga noise. Maka dari itu terkadang teori fotografi murni itu tidak berlaku di Shutterstock, sehingga ada peluang buat teman-teman yang nol potol nggak tahu tentang dunia fotografi ini jadi kesempatan. Saya mau cerita kemarin, ceritanya tuh satu hari itu hampir nggak dapet duit. Jadi tuh saya tungguin jam 7 pagi, nggak ada earning. Abis subuh saya refresh app, saya nggak ada duit gitu ya. Kok nggak ada yang download, satu hari sepi banget itu. Tiba-tiba saya dapat $6 berapa, sebentar. Saya sambil cek ya. Ini kemarin saya dapat, ini adalah penghasilan affiliate saya. Jadi kalau teman-teman download gabung Shutterstock lewat link di bawah saya itu, di deskripsi di bawah,
itu saya akan mendapatkan afiliasi earning dari Shutterstock setiap kali teman-teman berhasil menjual foto. Jadi saya dapat, kalau foto tuh saya dapat 10 sen. Jadi misalnya teman-teman, kok dapat 10 sen? Teman-teman dapat 10 sen, saya dapat 4 sen. Kalaupun teman-teman tidak download, tidak gabung kontributor lewat link saya, teman-teman dapatnya 10 sen sama. Jadi ini beda dengan konteks afiliator di platform-platform yang lagi kayak dianggap yang nggak bener, ini beda. Jadi yang membayar saya itu bukan teman-teman, yang membayar saya adalah platform Shutterstock. Dia memotong keuntungannya untuk saya. Jadi kalau teman-teman daftar kontributor lewat link saya mengucapkan terima kasih banyak. Balik lagi ya, ini saya kemarin dapat duit katanya $6.79. Ini adalah penghasilan affiliate saya. Saya tahu persis bahwa di hari itu foto yang laku aja bahkan saya dapat 10 sen. Ini adalah foto ban motor sama per motor di di bengkel langganan saya, dan saya dapatnya 10 sen. Tiba-tiba masuk lagi duit $6.79. Saya mau cerita hal menarik di balik ini. Balik lagi saya mau kasih tahu ada apa di balik $6.79 yang saya dapat. Ini kalau menurut pengalaman saya, ini yang terjual adalah footage. Karena footage itu secara saya adalah affiliate-nya Shutterstock, itu saya dapat kurang lebih 10%. Cuman teman-teman bisa ngitung kan, kalau saya aja dapatnya $6.79, berarti ada salah satu dari 19.500 subscriber saya yang berhasil mendapatkan single download untuk penjualan footage-nya senilai $67.09. Artinya kalau dikalikan 14.000, ini makhluk satu ini dapat berapa coba? 67,9 kali 14.000, 950.000 guys. Ini dahsyat gitu. Saya pikir saya aja yang sharing-sharing tentang Shutterstock ya, itu saya belum pernah dapat penjualan $67. Saya dapat penjualan $75 untuk foto prewedding saya ini bukan di Shutterstock, tapi di 500 pixel. Itu aja yang beli 500 pixelnya loh, bukan buyer bebas loh. Ini ada salah satu dari 19.500 subscriber saya yang kayaknya kemarin barusan ketawa-ketawa nih, karena dapat $67 itu 950.000 teman-teman. Saya mau cerita, kalau misalnya kita yang benar-benar nggak punya duit ya, tiba-tiba dapat 950.000, ini udah jelas masuk threshold. Tinggal proses payment sama ngisi tax form udah selesai. 950.000 cair di tanggal saya biasa dapat payout sekitar tanggal 3 sampai tanggal 7 paling lama itulah. Walaupun Shutterstock bilang sampai tanggal 15 ya. Cuman bayangin loh, misalnya orang yang nggak punya duit tiba-tiba masuk 950.000. Ya saya nggak ngerti sih teman-teman sekaya apa gitu. Cuman saya pernah susah makan. Jadi dapat duit 50.000 atau bahkan 20.000 aja. Itu tuh bisa buat makan mungkin saya sama istri saya gitu. Ini 950.000 guys. Ini udah bisa diperkirakan ini adalah single download. Saya aja yang jadi affiliate-nya dapat $6 ya. Dalam keadaan hari itu saya cuma dapat 10 sen. Saya bersyukur sekali loh. $6 tuh berarti kan hampir 90.000. Saya dapat segitu affiliate-nya. Nah, ini orang tersebut, si kontributor tersebut itu dapat $67. Jadi saya pikir, waduh, ini ada yang pesta nih hari ini, mungkin ada yang lonjak-lonjak gitu. Kalau dia orang kaya sih mungkin 950.000 udah kayak uang receh ya. Cuman nih kalau misalnya benar-benar nggak punya duit ya, $67 guys, itu kayak rezeki nomplok gitu. Udah jelas masuk threshold gitu dan langsung bisa pencairan. Maka dari itu saya bilang bahwa alhamdulillah kalau ternyata channel YouTube ini memberikan berkah buat teman-teman semua. Yang tadinya fotonya nganggur, yang tadinya footage-nya nganggur, ternyata jadi duit. Yang jadi duit, silahkan dinikmati buat istri, buat anak, buat orang tua, buat suami. Ada kontributor saya yang perempuan juga banyak yang udah punya suami dan punya anak tuh banyak. Saya senang kalau misalnya dapat testimoni bahwa mas ada download, itu saya pikir, saya tahu sih di YouTube saya dapat AdSense, penjualan ebook saya juga dapat duit. Cuman bayangin aja saya kayak nabung berkah yang besok saya payoutin royaltinya ketika saya udah mati gitu. Karena harapan itu tadi, ini YouTube channel memberikan berkah sehingga teman-teman juga bisa dapat duit. Dari yang tadinya nggak ngerti fotografi, nggak ngerti gimana caranya jualin, tiba-tiba dapat $67. Oh my god, bagi-bagi lah bro. Ya bagi-bagi, udah dapat $6. Nah, besok bagi-bagi lagi teman-teman.
silakan dapat download yang mahal-mahal ya, $100 gitu nggak apa-apa. Saya dapat affiliate aja wes nggak apa-apa wes, alhamdulillah gitu. Ya, mau saya kemarin juga cuma dapat 10 sen, artinya juga udah alhamdulillah gitu. Kita syukuri aja. Sekarang teman-teman mau nggak dapat affiliate gitu? Gampang, bisa. Semua kontributor tuh punya hak. Jadi teman-teman masuk ke submit.shutterstock.com, di situ nanti ada namanya My Referral. Itu teman-teman share aja. My Referral tuh ada yang untuk kontributor, ada yang kepada calon buyer. Kalau calon buyer itu setiap kali ada transaksi dari si buyer tersebut, itu royaltinya hampir up to $200. Ini huge money. Saya belum pernah dapat. Cuman katanya teman saya sudah ada yang pernah dapat, ya nggak apa-apa. Cuman kalau teman-teman jadi affiliate untuk para kontributor, itu dapatnya 4 sen untuk setiap penjualan foto. Ya jangan ngiri kalau pada waktu kontributornya jualan foto dapat $7, ya kita tetap dapat 4 sen. Cuman kalau sampai nilainya sampai angkanya $3, $6, $10, itu biasanya yang terjual adalah footage, karena biasanya affiliate-nya tuh dikalikan 10, jadi kayak kita dapat 10%-nya gitu. Dari uang Shutterstock ya, sekali lagi dari uang Shutterstock, bukan dari uang si kontributor. Jadi aman lah, ini commission-nya benar-benar aman, bersih gitu. Nah dari situ teman-teman bisa bagiin tuh, kalau misalnya teman-teman punya Instagram, teman-teman punya Facebook, di-share aja, siapa tahu ada yang ngecantol jadi kontributor pakai linknya affiliate teman-teman, nanti teman-teman bisa dapat passive income juga gitu. Nah intinya sih ini bisnis yang menarik loh, pakai handphone guys. Saya aja earningnya kalah sama subscriber saya, jadi saya ya alhamdulillah saya sih seneng sih. Artinya namanya rezeki itu kan masing-masing kita beda-beda ya. Mungkin mereka dapat single download, saya dapat income dari coffee shop saya, misalnya begitu. Jadi masing-masing kita tuh punya duit sendiri-sendiri yang sudah dijatah sama yang punya kuasa gitu. Nah kemarin ada yang tanya, Mas, berapa banyak foto yang saya harus dapetin untuk bisa mendapatkan penjualan pertama? Mampus, saya nggak ngerti saya begini. Saya bilang, Mas, kalau yang urusan duit ya, tanya aja sama yang punya dunia akhirat, saya bilang gitu. Ini ranahnya dia gitu. Saya nggak tahu dia marah atau kecewa atau malah ngakak-ngakak, saya nggak tahu. Karena masalahnya, kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi sih ya, saya dapat download pertama 25 sen pada waktu itu kebijakan lama, itu di portofolio 70-80-an. Itu setelah 2 bulan. Cuman subscriber saya dapat ngikutin channel YouTube ini nggak nyampe sebulan, 2 minggu dia dapat 3 download lagi. Wah itu kan beda. Jadi artinya rezeki dia lebih cepat daripada rezeki saya sendiri, walaupun saya adalah youtubernya gitu. Maka dari itu kalau misalnya nggak laku-laku ya dibawa aja ibadah. Saya bilang, dia tanya, Mas gimana caranya, tanya sama yang punya dunia akhirat. Ya terserah, ke gereja lah, ke masjid lah, ke wihara lah, ke pura lah, terserah gitu. Itu kan jalannya gitu. Makanya jangan tanya saya gitu, karena duit itu bukan ranahnya saya sebagai YouTuber, sebagai influencer. Itu ranahnya, bukan ranahnya teman-teman juga gitu. Itu ranahnya yang punya kuasa dunia gitu. Jadi ya udah jalanin aja, ikutin prosesnya. Jadi gitu. Teman-teman kalau misalnya kepengen belajar, subscribe. Syaratnya gampang, subscribe aja. Saya kalau subscriber yang naik, saya juga jadi makin semangat. Dari situ nyalain loncengnya, teman-teman nonton video saya dari awal sampai akhir. Jadi tutorialnya masuk ke alam bawah sadar teman-teman, masuk ke logikanya teman-teman, karena saya akan ngomong ini murni bisnis. Karena kemarin ada yang tanya juga, Mas kalau saya mau fokus di sini gimana? Ntar dulu Mas, jangan buru-buru. Shutterstock itu sebenarnya baru kerasa enak, nih pengalaman saya ya, itu setelah 3 tahun. Jadi kalau saran saya sih masih punya income utama jauh lebih bagus, karena nanti setelah 3 tahun baru tuh kita bisa ngerasain angka yang lumayan, belum besar tapi lumayan. Nah dari situ kalau mungkin nanti udah 5 tahun, udah 10 tahun, rasanya sih income makin banyak, diikuti dengan stok portofolio yang makin banyak juga ya. Maka dari itu nggak bisa instan. Nah teman-teman kalau pengen belajar, tadi subscribe ke channel YouTube ini. Saya punya lebih dari 150 video khusus tentang Shutterstock di playlist berburu dolar di Shutterstock. Teman-teman juga bisa baca ebook saya punya ebook jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Atau teman-teman kalau pas lagi main Jogja, kepengen ikut sharing kelas fotografi saya, itu bisa gabung di sini. Ada yang dari 2 jam, ada yang sampai bahkan staycation di villa saya di sini, itu ada semua paketnya. Jadi teman-teman bisa ikutin aja. Kalau misalnya mau sambil jalan-jalan ke Jogja, ya udah ayo mampir ke 10 Coffee, kita sharing bareng. Ada course fee-nya, tentu pasti ada karena saya pakai infrastruktur yang ada di sini. Teman-teman udah tinggal daftar, kirim email ke photobim@gmail.com, linknya ada di bawah, harganya juga berapa ada di bawah, semua detail semua saya jelasin di website saya. Jadi ya dibikin fun, dibikin santai aja. Jadi gitu teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua, mudah-mudahan berkah, sehat, rezekinya juga tambah banyak. Tetap semangat, karena ini murni bisnis ya, takes time. Jadi begitu,
subscribe di channel YouTube ini, nyalain loncengnya. Kita ketemu di video besok pagi.